Lanjut nih ya. Berlanjut, masih ada lanjutannya ke depannya gitu. Mungkin karena kalian itu lagi sama-sama excited juga. Jadi kayak nafsunya bukan kayak karena nggak sempet punya ada hubungan yang kayak di luar itu, terus kayak tiba-tiba dijadiin satu di satu lingkungan yang apa sih kayak menyuruh kalian untuk berbuat kayak gitu kan, jadi kayak semakin penasaran gitu ya, Iya, kamu dan si cowok ini kan, walaupun itu pacar teman kamu sendiri. Jadi mainnya tuh kayak ada greget-gregetnya gitu. Ada yang kayak dak-dik-duk gitu kan. Iya, bener. Terus di situ akhirnya kamu ngerasa, wah nih cowoknya endul nih, cobain lagi nggak sih gitu ya? Iya benar. Terus kirain aku tuh kan bakalan selesai cuma sampai di situ aja. Dan cerita malam itu tuh bakalan kayak nggak bakal diingat dan bakal ditutup rapat-rapat seperti aib gitu. Iya. Dan aku pikirnya begitu, ternyata enggak. Oke. Ternyata masih lanjut. Berlanjut itu ya. Yang ngechat kita kembali ke rutinitas masing-masing nih kan, kayak setelah main itulah ya. Iya. Itu berarti ini kita balik dulu deh ke kejadian itu. Terus kalian main lumayan lama dengan maksudnya sampai tukeran pasangan gitu kan. Terus setelah kamu main nih sama itu posisinya pacar kamu kan? Atau yang kayak emang kebetulan gebetan aja dibawa tuh? Kalau untuk itu pacar sendiri ada, tapi itu gebetan aja kayak. Oh, berarti emang bukan pacar banget gitu lah ya. Kalau orang bilang HTS-an gitu lah ya. Tapi setelah kamu main sama si pacarnya temen kamu nih, beda nggak sih rasanya sama si cowok kamu itu? Pastinya beda, kayak lebih ke wow asik seru gitu kan. Terus kayak lebih rasa mungkin kayak sangenya dia nih lebih tinggi gitu daripada yang pasangan sama sendiri. Pasangan sendiri gitu. Terus jadi kayak aku orangnya sukanya tuh ukuran ya, ukurannya lebih besar, terus keluar juga nggak terlalu lama, itu yang aku suka gitu kan. Jadi ya udah aku mau sama dia dan nggak di situ aja sih. Oke, berlanjut nih ya. Berlanjut, masih ada lanjutannya ke depannya gitu. Mungkin karena kalian itu lagi sama-sama excited juga. Jadi kayak nafsunya bukan kayak karena nggak sempet punya ada hubungan yang kayak di luar itu, terus kayak tiba-tiba dijadiin satu di satu lingkungan yang apa sih kayak menyuruh kalian untuk berbuat kayak gitu kan, jadi kayak semakin penasaran gitu ya, kamu dan si cowok ini kan, walaupun itu pacar teman kamu sendiri. Jadi mainnya tuh kayak ada greget-gregetnya gitu. Ada yang kayak dak-dik-duk gitu kan. Iya, bener. Terus di situ akhirnya kamu ngerasa, wah nih cowoknya endul nih, cobain lagi nggak sih gitu ya? Iya benar. Terus kirain aku tuh kan bakalan selesai cuma sampai di situ aja. Dan cerita malam itu tuh bakalan kayak nggak bakal diingat dan bakal ditutup rapat-rapat seperti aib gitu. Iya. Dan aku pikirnya begitu, ternyata enggak. Oke. Ternyata masih lanjut. Berlanjut itu ya. Yang ngechat duluan siapa? Yang ngechat duluan sih si cowoknya. Karena aku mau ngechat duluan juga nggak enak. Takutnya dia nggak ada rasa ketertarikan lagi atau nyesel atau gimana gitu kan. Dia ngechat lah, ada harinya tuh, suatu hari dia ngechat, sini dong main ke kosan gitu. Terus kayak aku yang aslinya emang nungguin gitu ya. Cepetan chat gue gitu kan. Iya, aslinya emang nungguin, terus dia ngechat, jadi kayak senang tapi gimana, pikir panjang juga gitu kan. Pas dia bilang, sini dong main ke kosan gue sendiri nih gitu. Cewek gue lagi kerja belum pulang. Ya aku sih sempat mikir 2 kali ya, kok bisa gitu. Tapi aku tetap jalan aja ke kosannya si dia gitu kan. Terus di situ aku jalan agak mau maghrib lah dia, aku ke tempat dia gitu, ke kosan gitu. Karena ceweknya belum pulang, nah aku ngobrol-ngobrol tuh, ngobrol-ngobrol sama cowoknya, dan ya ujung-ujungnya main lagi. Itu yang mulai duluan siapa tuh? Ya. Langsung nyosor gitu. Dia dulu, terus karena akunya mau, ya udah gitu. Karena kamu juga excited gitu ya, Say. Iya, bener. Jadi langsung eksekusi tuh ya. Iya, benar-benar. Tanpa babi bu bebo, langsung eksekusi, langsung bermain. Iya, benar. Nah, di situ mungkin karena apa ya, di tempat orang lain dan kurang nyaman rasanya tuh, deg-degan, takut tiba-tiba ada gerbegan atau gimana, perasaan
rasa-rasa yang kayak gitu tuh ada. Dan bener aja kejadian tuh, si ceweknya tuh pulang kerja, nah nggak ngabarin dulu ke cowoknya itu, terus adalah dia manggil cowoknya, terus aku yang kaget gitu, langsung lompat, terus kayak ganti baju secepat mungkin, terus di situ kan ada tuh di depan ada kamar kosong gitu, nah setelah aku pakai baju, cowoknya untungnya itu dia udah sempat keluar dulu sih, si cowoknya udah sempat keluar tuh. Sempat keluar. Oh maksudnya itunya udah cepet keluar. Oh udah selesai tuh ceritanya mainnya ya. Udah. Jadi akhirnya bisa aman gitu lah ya. Iya benar. Terus aku ngumpet di kamar kosong yang ada di depan itu kan nggak kelihatan. Dia masuk ceweknya. Terus ya kayak yang baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Padahal ya abis begitu ya, Say. Iya benar. Terus ya nggak lama rasa tuh kayak deg-degan. Terus ini ketahuan gak sih gitu kan? Takutnya dia tahu nih, ceweknya tahu atau gimana, atau berantem atau gimana, terus kayak yang panas gitu kan, terus kayak diri aku udah ngerasa ini kayaknya udah aman nih, langsung cabut pulang deh tuh ya. Iya bener. Ternyata aman tuh. Iya, tapi tetap penasaran tuh ya, Say. Iya, masih tetap kayaknya ya enak aja, terus mau lagi jadinya. Terus akhirnya yang kedua tuh bisa ketahuan tuh gimana? Kalau yang kedua tuh kan dia sih bilangnya mau pergi, ada urusan tuh kan, pagi-pagi dia ada urusan. Nah si cowoknya teman aku WA, sini ke kosan, cewek gua ada pergi tuh pagi-pagi gitu. Katanya pulangnya tuh malam gitu, pulangnya malam. Terus kayak aku nggak mau awalnya kan, ntar dulu deh nunggu cewek lu tuh ngasih kabar seberapa lama di sana, pulang jam berapa itu harus dipastiin, biar nggak kayak kemarin gitu kan. Di situ si ceweknya udah ngasih kabar, katanya ntar jam segini aku pulang gitu. Terus ya udah aku baru mau tuh ke tempat dia, ke kosan. Di sana ternyata dia juga pegang yang lokasi ceweknya itu loh, yang bisa lihat lokasi ceweknya nih di mana, udah deket atau masih jauh gitu. Ya udah di situ kita ngobrol bentar doang karena nanya-nanya kemarin gimana gitu. Kemarin gimana gitu, aman nggak gitu, aman kok gitu. Terus nggak lama-lama kita langsung main lagi aja langsung gitu. Main tuh. Langsung main aja. Terus abis itu karena mungkin kita saking hebohnya kali ya, saking hebohnya main, karena mungkin ngerasa udah ngerasa biasa aja, nggak sadar kalau ceweknya tuh udah arah pulang. Iya, tiba-tiba manggil aja. Nah katanya sih dia minta diparkirin motor ya. Nah posisi dia udah selesai nih, udah selesai main, udah selesai, cowoknya keluar nyamperin ceweknya, ya karena itu nggak buru-buru dan si cowoknya tuh pinter ngakalinnya untuk biar dia tuh nggak cepet-cepet ke kamar gitu kan. Jadi di kamar ke parkiran tuh kan lumayan jauh gitu ya. Iya, kalau untuk jalan kaki lumayan lah gitu. Jadi yang santai, ya udah aku ngendap-ngendap lah gitu kan, ngumpet-ngumpet. Pas dia masuk, ya udah akunya pulang seperti biasa, akunya pulang. Di situ ada besoknya ceweknya WA. Iya, aku udah curiga sih, kayaknya dia tahu, nggak mungkin dia nggak tahu gitu kan. Feeling cewek gitu ya, Say. Iya benar. Terus WA minta ketemu. Nambah panas dong pikiran aku, deg-degan, ini kenapa, kayak takut banget nih gitu kan. Soalnya teman sendiri, bakal berantem nggak sih gue sama dia gitu pikir kan. Nah pas ceweknya ngechat suruh datang sini ke kosan, gue mau ngomong gitu kan. Wah kalau udah kayak gitu orang pasti ngomong apa sih? Ser ya. Di situ aku mainlah ke tempat dia, ada apa sih gitu kan. Dia bilang, gue tahu kok selama ini lu main sama cowok gue gitu. Karena gue pasang CCTV. Bener aja, ternyata selama kita main itu
Gak mau kah lagi asik dengerin podcast, tapi keganggu sama sensornya? Mending kamu join di Kreatok VIP sekarang, karena no cut dan no sensor. Dengan bintang tamu yang lebih hot dan pembahasannya, eksklusif. Yuk join Kreatok VIP di Noise sekarang. Mereka berdua pasang CCTV di kamar. Oke. Dan cewek cowok itu suka nontonin video aku sama cowok itu. Oh, suka nontonin ulang gitu ya? Iya, bener. Oke. Nonton ulang, terus kayak pikiran aku tuh udah kacau lah ya. Setelah itu pikir aku bakalan berakhir gitu kan, bakalan berantem gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata si ceweknya itu punya fantasi lebih ke cewek gitu, suka juga gitu kan. Jadi dan setelah itu kan dia udah ngomong, mungkin kayak kompromi gitu. Kalau lu main bertiga sama gue lagi mau nggak gitu. Oke, diajakin main itu ya? Iya, main. Oke. Kayak kaget dong. Wah, gue kira dia mau bakal marah gitu ya? Iya, bakalan marah, mau ngamuk-ngamuk gitu. Ternyata enggak gitu kan. Ya, aku yang suka sama cowok dia karena ukuran dan durasinya cocok. Jadi ya udah, ayolah gitu kan. Langsung main tuh ya, Say? Iya, langsung main. Dan kesana-kesananya juga jadi kalau mau main lagi tuh nggak ada ragu-ragu gitu. Jadi aku bilang ke ceweknya dan ceweknya ya udah tunggu gue pulang gitu. Jadinya malah janjian ya? Iya, tunggu gue pulang, ayo kita main gitu. Tapi kayak gitu kalau misalnya kamu pribadi kan, kalau misalnya pertama 2 kali gitu mungkin masih excited gitu ya. Tapi kalau udah jadi kayak rutinitas main bertiga itu tetap jadi bosen kah atau yang tetap jadi excited? Itu bertahan cuman sampai itu kan permainan ke-3 kalinya, ke-4 kalinya, terus yang ke-5 kalinya aku udah ngerasa kayak bosan, capek. Iya. Kayak ngerasa udahlah gitu. Jadi udah diudahin gitu. Aku bilang baik-baik, udah deh gue nggak mau kayak gini lagi gitu kan. Gue udah pengen main masing-masing aja gitu. Ya kalau misalkan gue ada salah sama lu sebelumnya, gue minta maaf ya gitu. Terus kayak si ceweknya bilang, kenapa gitu, fantasinya kurang ya atau gimana gitu. Enggak sih, kayak ngerasa bosan aja, capek gak sih gitu kan. Udah balik ke normal aja gitu kan. Iya sih, pasti ada fase bosannya juga ya. Iya. Tapi kamu selama main sama pacar temen kamu nih, antara pas lagi kobam sama pas lagi sadar tuh lebih enak mana? Lebih enak sih, lebih ke yang lagi sadar gitu ya. Mungkin setengah sadar itu enak, memang enak, tapi sadar lebih enak gitu. Maksudnya jadi kayak sama-sama normal, nggak ada efek alkohol, itu lebih enak ternyata. Karena ya rasanya itu lebih nyatu. Iya, kayak rasa sayang, rasa feel-nya lebih dapat gitu lah ya. Kalau mabok kan pikirannya, oh dia mabok doang nih, pasti orang mabok sange lah, biasa gitu. Jadi pikirannya kan beda-beda gitu. Iya. Tapi jadi lebih enaknya pas sadar lah ya. Iya, benar. Kita akan membaca beberapa pertanyaan dari teman-teman di Telegram mengenai obrolan kita hari ini mengenai Kak Ray. Oke? Iya, pertanyaan pertama nih, kapan pertama kali kakak penasaran soal esek-esek gitu, dan dapat tahu informasi tentang esek-esek itu dari mana? Kalau itu kayak penasaran nih, kita masih PW. Oke. Masih perawan tuh kan. Di umur berapa tuh? Masih perawan di umur 20. 20 itu udah mulai penasaran tuh ya? Iya, mulai penasaran banget lah gitu kan. Sering nonton video juga, masa video doang yang kita tonton gitu kan. Masa iya kita nggak bisa nih gitu kan. Terus pas keluar dari rumah tuh, di luar rumah kayak kita lebih liar kan. Disitulah rasa penasaran tuh, ya udah akhirnya mau dimunculkan gitu ya. Iya, kita rasa nafsunya tuh membara banget karena masih perawan ya, senggol dikit aja. Iya sih. Bener. Jadi di umur 20
Hai pendengar Kreatok, sekarang Kreatok sudah hadir di Telegram. Kalian bisa diskusi dan ngobrol sama aku seputar hal 21 plus di sana. Kalian juga bisa request konten Kreatok dan tanya jawab secara langsung sama aku. So, buruan join Telegram Kreatok sekarang. Kan lah ya? Iya. Pertama kali tahu berarti dari biasanya film-film gitu ya? Iya bener. Oke. Terus pernah nggak sih ngerasa menyesal gitu? Pernah terjerumus di dalam bidang kakak nih, sebelumnya kan karaoke, pernah nggak ada rasa penyesalan gitu? Atau malah lebih yang kayak bersyukur? Nyesel pasti ada. Sekarang mikirnya, kenapa dulu punya rasa penasaran untuk kayak gini sih? Karena pikirannya aku kalau nanti nikah, gimana ya gitu. Apa yang namanya cowok kan nggak tahu ya, ada yang nerima masa lalu, ada yang enggak gitu. Iya. Nanti calon suami kita tuh bakalan nerima kita apa enggak ya gitu. Itu rasa nyesel tuh ada besar banget. Terus kayak hal-hal itu kan yang dilarang banget gitu kan, sama orang tua juga pasti dilarang banget. Iya, gitu. betul. Terus kayak udah ngerasa ngelawan larangan orang tua juga, nyesel gitu kan. Nih nanti nikah gimana gitu. Tapi berarti lebih penyesalan itu adalah ke pasangan pada akhirnya gitu lah ya. Iya. Tapi kalau dari secara pribadi kakak, secara bukannya aku membetulkan hal itu gitu ya, cuma kan kita pasti ada beberapa pengalaman yang bisa membentuk pribadi kita yang sekarang. Salah satunya dengan hal itu kakak bisa lebih pede, jadi lebih apa sih kayak self love, jadi kayak lebih mencintai badan sendiri, karena nggak semua wanita tuh bisa apa sih mencintai dirinya sendiri. Dan dengan itu kakak lebih bisa mencintai diri kakak sendiri kan. Iya benar. Dari sisi positifnya itu gitu kan ya, segala sesuatu kan pasti ada sisi positifnya ya Say. Iya benar. Tapi kakak lebih mengambil berapa persen ke sisi positifnya apa berapa persen ke sisi negatifnya nih? Mungkin lebih ke sama-sama ya. Kalau untuk ngelihat zaman sekarang nih, dulunya aku kerja karaoke, terus kayak untuk positifnya nih, daripada aku main sama pacar nggak dibayar, untuk kayak zaman sekarang kan pasti nggak mungkin lah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Daripada main sama pacar nggak dibayar, ya udah kerja di karaoke yang duitnya cepet juga, jadi kita main tuh pasti dibayar gitu. Terus kayak nggak menyesal ada, tapi yang nggak disesali juga ada. Banyak. Jadi lebih diambil sisi positifnya lah ya. Betul. Pernah gak sih ada pengalaman dari sepanjang hidup kakak nih yang selain yang tadi di karaoke, ada nggak pengalaman yang sebelumnya kakak tuh nggak mau banget lakuin nih, tapi yang kayak udah ada di situasi itu dan nggak bisa menghindar? Mungkin kayak lebih ke ngelihat ke orangnya nih, kayak panggilan, kayak dipanggil nih sama tamu. Terus aku nih nggak mau banget ngapa-ngapain sama tamu itu, tapi karena udah di lokasi dan tamu itu tuh kalau aku nggak nurutin pasti bakalan akunya habis, diapain dia, dipukul atau di apa gitu kan. Jadi ya udah terpaksa aja gitu. Itu biasanya kalau nggak mau itu karena emang kamu dalam situasi nggak mood, atau emang si tamunya ini nih yang kurang sesuai dengan kamu? Ngelihatnya kurang nafsu gitu. Berarti dari si cowoknya lah ya. Iya benar. Tapi ada nggak sih saat dimana kamu tuh, kan kita namanya manusia, ada di saat kita punya mood dan nggak mood gitu ya. Kalau misalnya kamu lagi nggak mood banget nih, tapi kamu harus melayani, kamu biasanya ngapain dulu? Ada nggak sih yang bisa menggairahkan gairah kamu untuk bisa lebih mood booster lah kalau orang bilang tuh? Kalau untuk hal itu biasanya walaupun nggak mood nih, aku ngelakuin tuh kayak kita harus menghidupkan suasana di ruangan itu, entah ngobrol, ketawa, atau yang ngelupain sejenak ke arah situ. Nanti kalau mood udah balik baru ke arah yang berarti lebih dikomunikasiin sama si pasangannya, si tamunya lah ya. Iya benar.
Oke, berarti emang komunikasi itu dalam hal apapun itu bisa merubah apa sih mood, merubah situasi gitu lah ya. Kakak pribadi nih percaya nggak sih kalau misalnya percaya nggak sih kalau misalnya main tanpa cinta itu bisa, dan cinta tanpa main itu bisa? Menurut kakak itu kakak percaya nggak sih adakan hal itu yang kayak lu pacaran nih nggak melulu loh tentang main-main, tapi main juga nggak melulu tentang kayak gue punya perasaan. Itu pertanyaan, omongan yang sering aku omongin juga ke temen aku. Oke. Jadi kayak misalkan pacaran nggak ngapa-ngapain, sebenarnya cowok lu tuh cinta nggak sih sama lu? Oke, jadi sebuah pertanyaan ya. Terus, lalu kalau pacaran tapi udah ngapa-ngapain aja, pikirannya sebenarnya lu tuh cinta sama gua apa lu cuma datang pakai doang gitu. Iya sih. Dan menurut kakak gimana? Menurut aku sih kalau dalam pacaran kayak aku sekarang dijalanin pacarannya. Ya walaupun hidup bareng, tinggal bareng, tapi di dalamnya tuh nggak selalu isinya tuh main. Kayak ya main-main gitulah. Jadi kita ngejalanin itu biasa, jadi kerasa cintanya dapet, terus kasih sayangnya dapet, yang rasain aja. Jadi pikirnya nggak cuma main doang, berarti dia mau sama akunya juga, sayang sama akunya juga gitu. Kalau untuk main kayak gitu hitungannya kayak bonus aja lah untuk bumbu-bumbu cinta gitu. Iya. Tapi kalau main tanpa perasaan itu bukan hal yang nggak biasa ya, udah terlalu biasa gitu ya. Iya benar. Tapi berarti kalau misalnya dalam hubungan itu, ya itu tadi, hal kayak gitu bukan kewajiban dan bukan keharusan, cuma at least melibatkan hal itu gitu ya, untuk memperlihatkan kayak, oh ya gue cinta kok sama lo. Tapi ya kalau terlalu sering juga nggak baik. Iya benar. Gitu kan. Begitulah guys, terima kasih untuk Kak Ray. Iya. Terima kasih sudah datang ke Kreatalk. Terima kasih buat kalian juga yang sudah menonton Kreatalk. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya, karena ini channel baru kita. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe biar aku bisa posting terus ya guys ya. Buat kalian jangan lupa juga follow Instagram kita di kreatalk.entertainment. Dan juga jangan lupa buat kalian nih yang mau ngasih pertanyaan-pertanyaan seru kayak tadi, kalian boleh langsung join di Telegram kita dan kita bakalan diskusi di sana. Dan buat kalian nih yang mau beli tisu ya guys ya, tisu masih tersedia dan masih ada di Tokopedia, Shopee maupun Lazada. Dan kalau kalian gak bisa beli lewat all shop, kalian bisa banget langsung WA di WhatsApp kita, nanti kita cantumin di bawah. Oke guys, terima kasih buat kalian. Bye bye. Terima kasih Kak.